Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 61. Pringgasakti tertawa dingin. Katanya, Angku, kau mempunyai teman, suruhlah mengkerubut aku. Belum lagi Wirapati menyahut, Bagus Kempong telah berada di sampingnya. Kakak seperguruannya, bagaimana bisa tinggal dia melihat dia hendak bertempur menentukan mati hidup. Justru pada saat itu, majulah Sangaji. Pemuda itu berkata dengan tekad bulat. Guru, biarlah aku maju terlebih dahulu. Pringgasakti tertawa mendongak. Sambil meludah ke tanah, ia berkata, kau bocah ingusan hendak maju pula? Bagaimana aku dapat berlawanan dengan anak kemarin sore? Sangaji adalah seorang pemuda jujur. Apabila sudah diputuskan, tak gampang-gampang merubah niatnya. Maka untuk memperkokoh kedudukannya, dia menjawab, adikmu itu, sebenarnya akulah yang membunuh. Kematiannya tiada sangkut pautnya dengan guruku. Mendengar ujar Sangaji, Pringgasakti terperanjat seperti tersambar geledek. Tiba-tiba saja, dia menggerung tinggi dan meledak. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Engkaulah yang membunuh adikku. Oah, bangsat kecil. Kukirimkan kepalamu ke neraka biar digerogoti anjing-anjing iblis. Sebat luar biasa, ia terus menerkam. Di luar dugaannya Sangaji dapat mengelak manis sekali dengan ilmu petak gagaseta. Katanya sambil meloncat, tahan, biarlah ku beri keterangan terlebih dahulu. 5 tahun yang lalu, aku masih kanak-kanak. Tetapi hal itu bukanlah berarti bahwa aku akan mengingkari tanggung jawab. Adikmu menerkam aku dengan tiba-tiba. Karena gugup aku menarik pelatuk pistol. Secara kebetulan menembus pusat. Adikmu terus terjengkang mati. Sekarang, baiklah kau memperhitungkan hutang piutang itu kepadaku. Aku seorang laki-laki takkan melarikan diri mengungsi sampai ke ujung langit. Sebaliknya, engkau berjanji tak boleh lagi menuntut kesalahan tangan ini terhadap kedua guruku. Kau sanggup? Benarkah kau laki-laki sejati, sehingga takkan kabur? Pasti tidak. Baiklah. Dengan ini aku menghapus semua tuduhanku terhadap kedua gurumu. Tapi, kau sekarang harus kubawa untuk kukorbankan kepada adikku. Abu, tiba-tiba Titisari menungkas. Dia pun seorang laki-laki sejati. Bagaimana bisa kau bawa dengan begitu saja? Adik kecil. Kau hilang apa? Pringgasakti menegas. Dia adalah ahli waris satu-satunya dari pendekar Jaga Saradenta dan Wirapati murid Kiai Kasan Kesambi yang termasyur, kata Titisari. Sekarang ini, murid Kiai Kasan Kesambi hampir mewarisi kepandaian gurunya. Lihat, di samping pendekar Wirapati berdirilah seorang pendekar gagah. Dialah kakak seperguruannya yang bernama Bagus Kempong. Mereka berdua jika mau, akan dapat mengambil nyawamu dengan mudah. Tetapi ternyata mereka tak bergerak. Suatu tanda, bahwa mereka mengampuni nyawamu. Sebaliknya engkau tak mengenal tingginya udara. Tanpa memedulikan mereka, kau lantas saja hendak menggondol muridnya. Bagaimana bisa begitu? Bah. Pringgasakti meludah di tanah. Kau hilang, mereka mengampuni aku? Anak murid Kiai Kasan Kesambi. Gurumu pernah bertempur melawan aku selama 7 hari 7 malam, sewaktu mudanya. Apa kalian benar-benar sudah mewarisi ilmu gurumu? Mari kita mencoba-coba. Apa perlu mereka melayani kamu, potong Titisari? Melawan muridnya seorang diri, belum tentu engkau dapat memenangkan. Kau percaya? Tidak. Direndahkan demikian rupa oleh Titisari, sudah barang tentu meledaklah amarah Pringgasakti. Dengan menggarit-garit tanah seperti laku seekor kuda, mulutnya berkaukan setinggi udara. Kemudian membentak, jikalau dalam 3 jurus tak dapat aku merubuhkannya sampai mampus, aku membenturkan kepalaku di sini biar hancur. Meskipun hanya sekilas pandang, Pringgasakti pernah melihat Sangaji bertempur melawan musuh-musuhnya, tatkala berada di lapangan hijau di Pekalongan. Dia pun pernah mendengar kabarnya. Karena itu, ia tak memandang mata terhadap pemuda itu. Hanya saja, sama sekali tak diketahuinya, bahwa pemuda itu sudah mewarisi sebagian besar ilmu sakti Kumayan Jati yang tiada duanya dalam dunia ini. Bagus. Semua orang di sini menjadi saksinya. Tapi 3 jurus sebenarnya terlalu sedikit. Aku beri kesempatan sampai 10 jurus, kata Titisari. Tidak, sahut Sangaji.
Akan kulawan dia sampai 18 jurus. Kau hilang apa? 18 jurus? Pringgasakti heran, kemudian tertawa panjang merendahkan. Katanya lagi, baiklah, kau cari mampus. Kau jangan tergesa-gesa berbesar kepala, tegur Titisari. Lebih baik, semua kawan-kawanmu, suruhlah menjadi saksinya. Juga pengawalmu itu, suruhlah menghitung tiap jurusnya. Pengawal? Pringgasakti heran. Siapakah yang mengawal aku? Aku datang seorang diri. Selama hidupku, tak pernah aku memelihara pengawal. Habis, siapakah yang berdiri di belakangmu itu? Dia mengenakan jubah abu-abu dan bertopeng iblis. Cepat luar biasa, Pringgasakti memutar tubuh sambil mencengkeram. Orang yang mengenakan jubah abu-abu itu, tetap berdiri bagaikan tugu. Tetapi benar-benar aneh. Entah bagaimana caranya mengelak, tahu-tahu dia lolos dari cengkeraman Pringgasakti. Wajahnya tak berubah. Tetap kejang dan mengerikan penglihatan. Pringgasakti terkejut. Dengan muka berubah ia minta penjelasan. Kau siapa? Apa yang kau kehendaki, sehingga selalu mengikuti aku? Suara iblis itu terdengar agak bergetar. Terang sekali, bahwa jantungnya lagi berdegup keras. Tetapi orang berjubah abu-abu itu seperti tak menghiraukan. Dia tetap diam tak bergerak. Pringgasakti kemudian menubruk dengan sebat. Tapi untuk kedua kalinya, dia gagal. Ia mengulangi lagi dan kembali gagal pula. Nampaknya, orang itu sama sekali tak bergerak. Hanya saja, anehnya tak dapat kena serangan. Sudah barang tentu semua orang menjadi kaget heran. Tanpa merasa, mereka terus mengikuti gerak-gerik orang berjubah abu-abu itu, yang bergerak mundur melintasi lapangan. Akhirnya, tegak kembali di antara deretan barisan pohon yang merupakan sepetak hutan bersemak belukar. Engkaukah yang meniup seruling menolong aku? Tanya Pringgasakti menegas. Dan semua yang mendengar pertanyaan Pringgasakti terheran-heran belaka. Orang itu menolong Pringgasakti, pikir mereka. Belum lagi habis keheranan mereka, menjuruslah suatu kejadian yang tiada nalar. Mendadak saja orang berjubah abu-abu itu bergerak, tahu-tahu melesat lenyap menerobos semak belukar. Dengan menggerung Pringgasakti memburunya. Tetapi meskipun Pringgasakti sebat luar biasa, ternyata yang diubernya tak dapat dikejarnya. Orang berjubah abu-abu itu benar-benar seperti hantu melenyapkan diri di siang hari bolong. Abu, teriak Titisari, orang itu lenyap tak keruan. Dengan berjumpalitan Pringgasakti mendarat di tempatnya semula di bawah sebatang pohon agak rindang. Ia berdiri terheran-heran sambil mulut berkomat-kamit, benar-benar hebat. Aku tak mampu mengejarnya. Iya, kau tak mampu. Masakan engkau tak dapat mengejarnya? Titisari membakar hatinya. Kejarlah dia. Dan jangan kau main raksasa ganas di sini. Pringgasakti terhenyak sejenak. Wajahnya berubah-ubah. Nampaknya dalam hatinya sedang berkecamuk suatu perjuangan yang hanya diketahuinya sendiri. Mendadak saja, dia mendongak sambil menggeram. Wah, bocah! Siapa namamu yang membunuh adikku? Dengan tak mengenal takut. Sangaji menjawab, aku bernama Sangaji. Bagus. Bersiaplah menerima mautmu, ancam Pringgasakti. Tubuhnya nampak menggigil, sedang kedua belah tangannya tiba-tiba membersihkan segumpal asap tipis. Itulah suatu ilmu sesat yang terkenal dengan nama ilmu hitam janda calon arang yang sudah lama lenyap dari persada bumi. Barang siapa yang kena tersentuh, akan terbakar kering seperti ayam terpanggang. Tetapi ternyata dia tak bergerak. Hatinya penuh kebimbangan. Apakah engkau sudah bersiaga? Gertaknya. Ucapannya berkesan lebih dialamatkan kepada dirinya sendiri yang berada dalam kebimbangan. Terasalah di sini, bahwa keagungan gurunya yang diancamkan Titisari kepadanya, nampak berpengaruh pula. Iya, aku siap, sahut Sangaji. Dan pemuda itu telah bersiaga menjaga diri dengan ilmu sakti Kumayan Jati. Mendengar Sangaji sudah bersiaga, secepat kilat Pringgasakti menyerang dengan tiada ragu-ragu lagi. Tangan kanannya berkelebat dan menyusulah tangan kirinya dengan jari mencengkeram seketika itu juga, angin berkesiur dengan menebarkan gulungan asap tipis. Titisari dan Wirapati terperanjat sampai memperdengarkan seruan cemasnya. Bagus Kempong yang berpribadi setenang air telaga tercekat pula hatinya. Mukanya berubah menjadi pucat.
Tetapi di luar dugaan, Sang Aji dapat mengelak dengan tepat sambil melontarkan tangan kirinya. Itulah jurus ilmu sakti Kumayan Jati yang ke-12. Pringgasakti kaget. Ia mendengar kesiur angin berderu. Cepat-cepat ia menghindar. Namun, Kasep juga. Memang ilmu sakti Kumayan Jati adalah suatu ilmu yang tiada duanya di dunia. Dahulu, sewaktu Pringgasakti bertempur melawan Kiai Kesambi, ilmu itu belum terlahir. Karena itu, ilmu sakti Kumayan Jati masih asing bagi Pringgasakti. Tiba-tiba saja pundaknya kena terhajar dan ia terpental 3 langkah. Tetapi Pringgasakti bukanlah seorang pendekar lumrah. Ia terkenal sakti luar biasa. Namanya menggetarkan dunia semenjak puluhan tahun yang lalu. Meskipun pundaknya terhajar, tubuhnya kuat bagaikan sebatang pohon baja. Ia hanya tergoyang selintasan, mendadak saja memental balik dengan menusukkan suatu serangan maut. Inilah suatu kejadian yang tak terduga-duga. Sang Aji terperanjat bukan kepalang. Cepat-cepat ia hendak menangkis dengan jurus ilmu sakti Kumayan Jati ke-6. Tetapi usahanya sia-sia belaka. Ia kalah cepat. Tiba-tiba saja lengan kirinya telah kena tercengkeram tangan Pringgasakti yang berasap. Seluruh tubuhnya terasa nyeri, sampai ia memekik karena kesakitan. Untunglah, dalam tubuhnya mengalirlah suatu getah sakti pohon Dewadaru yang tanpa disadarinya sendiri, lantas saja bergolak melindungi kulit dagingnya. Itulah sebabnya, ia masih bisa mempertahankan diri terhadap cengkeraman tangan Pringgasakti yang berasap. Pada detik-detik berbahaya tangan kanannya terus saja bergerak. Jari telunjuk dan tengah berputar menusuk dada. Itulah gerak tipu jurus ke-7 ilmu sakti Kumayan Jati. Barang siapa yang kena tertusuk kedua jari itu, pasti akan tertembus, meskipun andai kata berperisai baja. Mestinya tangan kiri harus membantu menyodok. Tetapi sayang, lengan kirinya sudah tercengkeram lawan. Maka ia hanya bergerak secara untung-untungan belaka. Sebaliknya, Pringgasakti cukup awas dan berwaspada. Begitu ia mendengar kesiur angin yang mendesis, tahulah dia bahwa lawan lagi menggunakan suatu jurus ilmu sakti yang masih asing baginya. Meskipun demikian, tak mau dia melepaskan cengkeramannya. Ia hanya mengelak dengan endapan tubuh. Tetapi, gerakan 2 jari Sang Aji sebenarnya adalah suatu gerakan tipu daya. Mendadak saja berubah menjadi tinju dan menghantam pundaknya yang sebelah. Seperti diketahui, ilmu sakti Kumayan Jati berpokok kepada tenaga dahsyat yang membutuhkan sasaran benturan tak bergoyang. Gagak Seta dahulu pernah memberi contoh, bagaimana dengan mudah bisa mematahkan sebatang pohon sepelukan orang. Meskipun Sang Aji belum bisa mewarisi daya tenaga ilmu sakti Kumayan Jati secara keseluruhannya, tetapi setidak-tidaknya 7 bagian sudah dimiliki. Maka begitu pundak Pringgasakti kena hajar, menjeritlah iblis itu kesakitan. Tangan kirinya yang dibuatnya mencengkeram lengan Sang Aji tergetar dan menjadi lemas. Ia hendak bertahan sekuat-kuatnya. Di luar dugaan, ilmu sakti Kumayan Jati mempunyai kodrat aneh luar biasa. Makin lawan bertahan, makin menjadilah kesaktiannya. Pringgasakti lantas saja kena terangkat naik dan dilemparkan jungkir balik. Sang Aji sendiri sewaktu menyerang lawan, ia membarengi dengan merenggutkan lengan kirinya. Itulah sebabnya, begitu Pringgasakti kena dipentalkan, ia terjengkang pula ke belakang oleh dorongan tenaganya sendiri. Dengan demikian, kedua orang itu terhuyung-huyung berbareng dan bersama-sama pula menubruk pohon yang berdiri di sekitarnya. Pohon-pohon yang tumbuh di sekitar mereka cukup besar dan kokoh. Meskipun demikian, ternyata tak tahan menerima tubrukan mereka. Dahan-dahannya patah bergemeretak. Dan mahkota daunnya runtuh berhamburan seperti sebuah tembok dinding tumbang berpuing. Semua yang menyaksikan kejadian itu, kaget sambil berteriak kagum. Bagus Kempong saling berpandangan dengan Wirapati. Mereka heran berbareng girang. Dari manakah muridmu memperoleh ilmu itu? Bagus Kempong minta ketegasan kepada Wirapati dengan berbisik. Wirapati mengerling kepada Titisari. Pendekar itu mengira, Titisarilah yang mengajari ilmu itu. Pringgasakti yang sudah dapat berdiri tegak menyerang Sang Aji kembali. Iblis itu kini, tak berani lagi meremehkan lawannya. Dengan angin menderu-deru, ia menyambar dengan ganas. Hatinya gregetan dan penuh penasaran. Namun Sang Aji dapat menjaga diri dengan rapat. Dengan demikian kedua orang itu bertempur dengan mengeluarkan kepandaiannya masing-masing. Pringgasakti mengeluarkan ilmu ajaran Adipati Surengpati yang diandalkan. Sedangkan Sang Aji bertempur dengan menggunakan ilmu Kumayan Jati, ajaran Gagak Seta.
Secara tak resmi, masing-masing kini mewakili keharuman nama gurunya masing-masing. Sangaji sudah berhasil mempertahankan diri selama 18 jurus. Bahkan kini, dia bisa mencampur adukan dengan sari-sari ilmu Jaga Saradenta, ilmu Wirapati dan ilmu Petak Gagak Seta. 50 jurus sudah lewat dengan cepatnya. Meskipun demikian, Pringgasakti belum berhasil mengalahkan. Bahkan untuk mendesak mundur saja, tak mampu. Titisari menonton pertempuran itu sambil tersenyum-senyum bangga. Mukanya yang cantik bertambah molek. Sedangkan Wirapati dan Bagus Kempong berdiri terheran-heran. Di pihak lain Sanjaya nampak pucat lesi. Dalam hatinya timbullah suatu pengakuan, bahwa dia kini bukan lagi tandingannya Sangaji yang disebutnya sebagai pemuda tolol. Manyar Sewu dan Cocak Hijau yang memandang rendah kepandaian Sangaji, jadi kecelik. Mereka benar-benar kagum dan tergetarlah hatinya. Abdurasim dan Saung Rana yang belum kenal akan kepandaian Sangaji, merasa bersyukur bahwa mereka belum sampai mengadu tenaga. Seumpama merekalah yang harus melawan pemuda itu, belum tentu bisa bertahan dalam 3 jurus belaka. Sebaliknya, Yuyu Rumpung yang tadi kena ditumbangkan seperti pohon keropos, jadi terhibur melihat Pringgasakti tak dapat berbuat sesuatu terhadap Sangaji. Dengan demikian ia tak usah merasa malu. Wirapati, bisik Bagus Kemong, muridmu bukan main hebatnya. Wirapati membalas pujian itu, dengan mengangguk. Seluruh perhatiannya terpusat pada gerak-gerik mereka yang bertempur. Pringgasakti benar-benar hebat, pikirnya. Pantaslah, dia bisa bertahan menghadapi guru selama 7 hari 7 malam. Tapi kini, Sangaji ternyata bisa mempertahankan diri. Tiba-tiba terdengar Bagus Kempong berkata lagi, Wirapati. Harus kuakui, bahwa aku belum tentu dapat melawan musuh guru kita dalam 10 jurus saja. Tapi muridmu itu, bagaimana dia bisa begini hebat? Dengan cara bagaimanakah engkau bisa menyulapnya menjadi Dewa Suropati? Titisari yang mendengar bisik Bagus Kempong girang bukan main. Serentak ia berseru nyaring kepada Pringgasakti. Abu, sekarang sudah 60 jurus lebih. Bukankah kamu harus menyerah kalah? Mendengar seman Titisari, Pringgasakti mendongkol hatinya. Pikirnya, celaka. Hampir seabad usiaku dalam dunia ini. Dan semenjak kanak-kanak aku belajar sesuatu ilmu. Tetapi aku tak sanggup mengalahkan bocah ini. Seumpama aku belum mengenal ilmu Adipati Surengpati, sudah semenjak tadi aku ditumbangkan. Memperoleh pikiran demikian tekadnya lantas menjadi bulat. Biar langit runtuh, tak mau dia mundur selangkah pun. Maka seruan Titisari tak didengarkan lagi. Ia memusatkan seluruh perhatiannya dan kemudian menyerang Sangaji lebih dahsyat lagi. Sambaran tangannya membawa angin berderu-deru. Tangannya berserabutan. Kakinya berputar-putar menendang ke seluruh penjuru. Bertempur dengan penuh nafsu sebenarnya merupakan pantangan utama bagi setiap pendekar. Karena itu akan kehilangan keseimbangan, keselarasan dan pengamatan. Sepak terjangnya lantas jadi ngawur. Di pihak sana, Sangaji memperhebat kewaspadaannya. Pemuda itu kecuali memiliki getah sakti Dewa Daru, sudah menelan ilmu Petak Gagak Seta. Gerak-geriknya cekatan, lincah dan tangkas. Napasnya tetap teratur dan seolah-olah tiada mengenal lelah. Tak lama kemudian, 100 jurus telah lewat. Setelah itu, Pringgasakti mulai bisa berpikir, ia menenangkan diri, dengan membesarkan hatinya sendiri. 60 tahun yang lalu, pernah aku bertempur tiada henti selama 7 hari 7 malam. Masakan aku kalah dengan bocah ingusan ini? Biarlah kuamat-amati dahulu corak ilmunya. Apabila tenaganya mulai habis, aku akan menyerang dengan sekali tumbang, katanya dalam hati. Dengan berbekal pikiran ini, ia mulai memperhatikan gerak-gerik ilmu Sangaji yang berbahaya ternyata bermacam ragam. Pada saat-saat tertentu ia menjadi berbahaya, apabila pukulan yang aneh mulai membidik sasaran. Dan tubuhnya senantiasa tergetar, jika kena hantaman. Memperoleh penglihatan ini, cepat-cepat ia meloncat mundur. Ia telah memperoleh warisan sepertiga bagian ilmu meninju udara dari Adipati Surengpati. Maka ia segera merubah tata berkelahinya dari jarak jauh. Maksudnya hendak membuat Sangaji letih. Memang ilmu sakti Kumayan Jati membutuhkan jarak pendek, apabila hendak memperlihatkan kedahsyatannya. Tetapi sebenarnya apabila Sangaji sudah bisa mewarisi 6 jurus terakhir yang merupakan bombardemen, dia takkan menemui sesuatu kesulitan. Sasaran jauh atau dekat, tidak merupakan soal lagi.
Gagak Seta pernah membuktikan bahwa dia bisa menumbangkan pohon dari jarak jauh. Hanya sayang, jurus terakhir belum diturunkan kepada pemuda itu. Seperti diketahui, jurus ilmu sakti Kumayan Jati berjumlah 24. Sangaji baru mewarisi 18 jurus pukulan. Kecuali itu, latihannya belum masak pula. Kedahsyatannya bagaimanapun juga, masih belum dapat menempati taraf yang dikehendaki. Itulah sebabnya, lambat laun tenaganya kian surut. Kelincahannya mulai nampak berkurang. Dalam pada itu, matahari mulai condong ke barat. Pantulan sinar angkasa agak melemah. Angin meniup berputaran dari utara ke barat. Mereka yang bertempur masih belum mau mengalah. Tapi Sangaji benar-benar mulai nampak kendor. Sedangkan Pringgasakti yang sudah berpengalaman, makin lama makin nampak menghimpun tenaga terakhir. Titisari jadi gelisah, menyaksikan kekasihnya makin kehilangan tenaga. Segera ia berseru nyaring lagi kepada Pringgasakti, "Abu, 200 jurus sudah lewat. Apakah kau tetap membandel tak kenal malu?" Pringgasakti berlagak bisu tuli. Ia menyerang Sangaji dengan jurus berantai yang tiada memberi kesempatan lawan untuk bernapas. Melihat kebandelannya, Titisari akhirnya jadi bingung juga. Mendadak timbullah pikirannya, ia berteriak kepada Sangaji, "Aji, lihat!" Kemudian ia meloncat-loncat kecil sambil menghampiri pohon. Waktu itu Sangaji segera mengerling kepadanya. Melihat Titisari berlompat-lompatan kecil, tahulah dia menebak maksudnya. Maka segera ia merubah tata berkelahinya. Kini dia menitik beratkan perkelahiannya kepada tata ilmu petak Gagak Seta sambil sekali-kali menghantam dengan ilmu sakti Kumayan Jati. Pringgasakti jadi penasaran. Ternyata Sangaji kini tak mau lagi berusaha mendekati padanya dengan melontarkan serangan dari jauh. Dia bahkan makin menghindari dengan gerak-gerik menjauh. Karena itu, terpaksalah Pringgasakti yang berganti menghampiri. Tapi terus saja, Sangaji mundur berputaran. Yang menjengkelkan ialah, apabila Pringgasakti menubruk maju, pemuda itu terus menangkis dengan salah satu jurus ilmu saktinya. Pringgasakti jadi mendongkol. Hatinya dengki benar kepada Titisari. Dengan menggerung ia menubruk lagi. Sangaji meloncat mundur dan berdiri tegak di bawah pohon. Begitu tubrukan Pringgasakti tiba, ia berpura-pura menangkis. Mendadak saja, meloncat gesit dan hilang di balik pohon. Keruan saja, Pringgasakti menubruk batang pohon. Oleh hebatnya tenaga gempurannya, pohon itu sampai bergerak patah. Dan pada saat itu, Sangaji membarengi dengan pukulan sakti Kumayan Jati, Pringgasakti kaget, namun sudah kasep. Pundaknya kena terhajar dan ia jatuh bergulungan di atas tanah. Memperoleh pengalaman pahit itu, bukan main gusar hati iblis itu. Terus saja ia menghimpun tenaganya. Rasa nyeri tak diindahkan lagi. Dengan sebat ia melompat bangun dan terus memburu. Waktu itu Sangaji belum memperbaiki tempat kedudukannya. Ia terperanjat karena tak mengira musuh begitu gesit. Dengan untung-untungan ia melompat ke samping. Tak urung lengan bajunya kena tercengkeram hingga sobek memanjang. Syukur, kulitnya tak tergarit. Bagaimanapun juga, pemuda itu menjadi gentar. Meskipun demikian, ia tetap melawan. Dengan meliukan tubuh ia menyerang. Setelah itu, dia berkisar dan lari berloncatan mendekati sebatang pohon lagi. Tatkala itu, Pringgasakti sudah berputar bagaikan seekor harimau ganas yang luput menubruk mangsa. Ia menggerung tinggi dan siap menubruk kembali. Terdengar Sangaji berseru, "Aki Pringgasakti, kepandaianku tak dapat menandingi kepandaianmu. Kasihanilah diriku." Terang, anak muda itu memberi hati kepada Pringgasakti. Kecuali itu, memberi pamor pula. Sebenarnya, ia tak kalah menghadapi iblis itu. Dengan cara bertempur begini ia akan memperoleh kemenangan. Tapi keluhuran budinya mengajak dirinya lebih baik mengalah terhadap seseorang yang berusia tua. Mendengar kerendahan hati Sangaji, mau tak mau Pringgasakti menyahut, "Jikalau kita mengadu kepandaian, mestinya aku harus menyatakan kalah setelah aku tak berhasil menumbangkan engkau dalam 3 jurus. Tapi sekarang, soalnya adalah lain. Aku bukan lagi mengadu ilmu kepandaian. Tetapi aku hendak menuntut balas. Karena itu salah seorang harus mampus." Sehabis mengucapkan kalimat itu, ia terus menyerang saling menyusul. Tangannya kembali berserabutan dengan disertai tendangan kaki yang mengeluarkan deru angin. Tetapi Sangaji dapat juga mengelakkan dengan ilmu petaknya yang lincah.
Ia melompat ke sana kemari dengan selalu mendekati pohon. Makin lama hati Pringgasakti makin gemas. Pada akhirnya, ia menyerang dengan dua tangan berbareng. Hebat akibatnya. Waktu itu Sangaji berada di bawah sebatang pohon sebesar sepelukan tangan anak berumur 10 tahun. Cepat ia bergeser sambil melontarkan pukulan. Maka dengan suara bergemeretak, pohon itu tumbang kena serangan Pringgasakti yang dahsyat. Semua yang berada di situ adalah pendekar-pendekar terkenal. Meskipun demikian, mereka terkejut menyaksikan kedahsyatan serangan Pringgasakti. Berbaring mereka melompat ke samping menghindari tumbangnya pohon itu. Celakalah nasib Yuyu Rumpung. Pendekar yang masih meremelek menahan rasa nyerinya itu, tak dapat bergerak dengan cepat. Kakinya segera kena himpitan, sehingga ia menjerit-jerit seperti seekor babi kena sembelih. Manyarsewu dan Cocak Hijau segera menolongnya. Sanjaya yang berada tak jauh dari tempat itu, hendak mempergunakan kekacauan itu dengan melarikan diri. Ia sudah memutar tubuh. Tahu-tahu punggungnya menjadi kaku. Tubuhnya tak dapat digerakkan lagi, sehingga terpaksalah dia berdiri seperti tugu. Siapa yang menghukum dia demikian, tak tahulah kita. Pringgasakti sendiri, kala itu lagi memperhatikan Sangaji semata. Kakek itu benar-benar kagum dan dengan diam-diam memuji ilmu kepandaiannya. Pikirnya, hebat benar anak ini. Dahulu seusia dia, aku belum memiliki ilmu yang dimilikinya sekarang. Kelak, apabila dia sudah sebaya dengan aku ini, belum tentu dewa-dewa kayangan dapat mengalahkan. Ia akan malang melintang tanpa tandingan. Ah, lebih baik kutumpasnya sekarang, agar kelak tidak menjadi penyakit berbahaya. Ia terus menyambar dengan menyerang lebih gesit lagi. Kali ini Sangaji benar-benar terdesak. Tenaganya telah separuh terkuras. Meskipun masih gesit, namun menghadapi serangan Pringgasakti yang melanda saling menyusul, ia merasa kewalahan juga. Kedua kaki iblis itu ternyata dapat bergerak saling berganti. Kadang-kadang di tengah jalan berhenti dengan tiba-tiba untuk digantinya dengan kibasan tangan dan cengkeraman jari. "Awas!" seru Wirapati. Guru itu benar-benar mulai merasa gelisah. Ia menyayangkan apabila muridnya terpaksa memperoleh bahaya yang tak dapat dielakkan. Sedangkan dia sendiri merasa tak mampu menolong. Dalam keadaan bahaya, Sangaji masih bisa bergerak dengan gesit. Dengan tangan kirinya ia membendung serangan. Kemudian tangan kanannya menyedot dengan jurus ilmu sakti Kumayan Jati ke-17. Hanya sayang, tenaganya sudah banyak berkurang. Begitu tenaganya terbentur, ia terpental mundur 3 langkah. Pringgasakti pun tak terkecuali. Ia terpaksa pula mundur terhuyung 3 langkah. Tetapi ia bergembira. Sebab tahulah dia bahwa tenaga lawannya sudah berkurang. Maka dengan berani, ia terus mengembangkan kelima jarinya. Cepat ia memutar jari kelingking dan menggurat telapak tangan Sangaji dengan kuku jari penunjuk. Kemudian melompat mundur dengan tertawa berdongak. Sangaji terperanjat. Insaflah dia, bahwa baru saja ia mendapat bahaya. Gugup ia memeriksa tangan. Darah hitam bersemu hijau merembes keluar dari telapak tangan. Seluruh tubuhnya lantas menjadi panas. Itulah akibat luka guratan Pringgasakti yang beracun. Seketika itu juga, ia hanya terkejut. Ia mengeluh kepada Titisari, "Titisari, aku kena racun." Habis berkata demikian, terus saja ia melompat merangsek Pringgasakti. "Aku harus merebut obat pemunahnya," pikirnya. Tetapi Pringgasakti adalah seorang iblis yang licin. Tak mau lagi ia melayani, ia hanya mengelak dengan berloncatan dan lari berputaran. Bersambung ke bab 62. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.